selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam program Gemission Dadap Sambar Virtual, Sapaan Mimbar Firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai manfaat dan kesulitan dalam kehidupan iman, mungkin kita begitu mudah untuk menyatakannya. Tetapi ketika kita mengalami krisis itu, kita mungkin kebingungan, bahkan kita kesulitan bagaimana untuk menghadapinya. Oleh karena itu sangat perlu hikmat yang diperlukan untuk ketika kita menghadapi krisis tersebut, saudaraku. Karena ketika kita sendiri yang mengalami krisis itu, sulit untuk kita mengingat bahwa ada hal-hal yang baik di balik krisis itu. Nah, ketika Allah memberikan hikmat kepada kita, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan yang kita lakukan dengan hikmat itu, saudaraku yang terkasih? Yang pertama, pengenalan bahwa segala sesuatu yang jahat datang dari iblis dan bukan daripada Allah. Setanlah yang menyebabkannya dan juga kita, saudaraku. Allah mengatur segala sesuatu, tetapi Dia tidak melakukan yang jahat. Allah hanya memberi yang baik dengan anugerahnya yang sempurna. Karena jelas segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kita itulah anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah mengubah terang menjadi gelap, saudaraku yang terkasih. Tapi kita diinginkan untuk kita boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, hanya Allah lah yang memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Dia mengasihi kita, dan melalui kesulitan yang kita alami, kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Hikmat Allah mencelikkan kita bahwa seringkali kita sendirilah yang menjadi penyebab dari masalah-masalah itu. Setiap orang bisa dicobai oleh keinginan jahatnya sendiri. Kita bisa ditarik dan dipikat olehnya yang melahirkan oleh dosa dan kemudian berkembang, saudaraku yang terkasih. Dari dosa yang satu menutupi dosa yang lain. Artinya, saudaraku yang terkasih, begitu kita dirindukan, diharapkan mampu memperoleh hikmat daripada Tuhan itu. Mudah sekali, gampang sekali mengatakan kepada orang yang sedang patah hati, sedang sedih, sedang mengalami kesulitan, kamu yang kuat ya. Tapi ketika kita mengalami hal itu, kita kerap sekali sulit dalam menghadapi atau sulit memandang di balik krisis yang kita alami ada rencana Tuhan yang baik. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sungguh apabila kita menyalahkan Tuhan dengan masalah-masalah kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasa pencobaan berat dan masalah-masalah itu membuat kita berpaling daripada Tuhan, maka kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini kamu mengalami kelelahan, kamu mengalami patah hati, kamu mengalami pergumulan, masalah-masalah hidupmu, mari tutup kamarmu, lipat tanganmu, mari berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya Tuhan berikan hikmatnya, sehingga ketika kita memikirkan sesuatu, bahkan kita ingin memutuskan sesuatu, kita percaya itu adalah ada campur tangan Tuhan dalam kita. Karena firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin saat ini kita happy, kita sukacita, kita bisa katakan, wah aku sungguh diberkati. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, masalah hidup, bagaimana kita mampu mengatakan, wah saya sudah diberkati. Saudaraku yang terkasih, mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tutup pintumu, lipat tanganmu, datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, ungkapkan secara pribadi, saudaraku yang terkasih. Karena dengan begitu, hikmat Tuhan yang membantu kita di dalam menolong kita, di dalam menjalani hari-hari kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.